serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu wabil khusus para asatid, dalam hal ini guru kita Al-Ustadz Azmi Dawud dan para asatid-asatid yang lainnya juga. Semoga Allah berkahi ilmu dan umur beliau hingga terus Allah pakai untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah fi shihah wal afiyah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia.
beribadalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayat ini didahului dengan perintah ibadah, diakhiri dengan janji menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagian para ulama menjelaskan, berarti tanda kalau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, maka ibadah itu akan membawa perubahan yang akan merubah pelakunya menjadi pribadi yang bertakwa atau pribadi yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar ibadah kita ini diterima oleh Allah dan membawa perubahan yang akan merubah kita menjadi pribadi yang bertakwa atau pribadi yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk atau di surah Tabarak ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah zat yang menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Dalam ayat ini dikomentari Ibnu Abbas terkait dengan paling baiknya amal, itu adalah diukur dari dua hal. Yang pertama ikhlasnya, yang kedua benarnya. Jadi kalau ingin amaliyah kita ini berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dijaga yang pertama adalah ikhlasnya, dan yang kedua adalah benarnya. Yang pertama ikhlasnya. Ikhlas ini dari kata akhlasu yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita, agar jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya, seperti syirik, murtad, riddah, murtad, keluar dari Islam, dan atau kufur akan ayat-ayat Allah. Karena kita tahu esensi dari ibadah itu kan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah, itu ibadah. Maka segala bentuk aktivitas yang kita lakukan dengan dasar patuh dan tunduk kepada Allah dan hanya kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Sehingga kalau kemudian secara bersamaan ada yang kita ibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah tidak murni lagi akidah kita, i'tiqad kita, tauhid kita dalam hal ini. Karenanya kemudian kita mesti memurnikan akidah kita, iman kita, tauhid kita, jangan sampai terkotori oleh salah satunya, apalagi tiga-tiganya. Karena kalau sampai terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, kalau nggak tobat, itu kita bisa menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan. Karena nol kebaikannya, maka Allah tidak akan timbang amal perbuatannya, alias langsung masuk neraka. Ditimbang itu karena ada perbaikan baik dan buruk, sehingga dikatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu kalau ada perbandingan baik buruk. Nah, kalau nggak ada perbandingannya, mau ditimbang apanya? Langsung mawon. Kalau sampai matinya tidak taubat. Tapi kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukannya dosa seperti syirik itu di surah An-Nisa ayat 48 dan 116 tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya betul, kalau sampai matinya enggak tobat.
Karena untuk jenis dosa ini menuntut tobat kepada Allah secara langsung. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan menyempatkan diri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi masih hidup, tentu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah informasikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70 itu. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus: syirik, membunuh, zina. Kalau tidak taubat diancam oleh Allah dengan kehinaan. Kalau taubat, apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, bertobat kembali ke jalan Allah, wa amana, imannya diluruskan kembali, dibuktikan dengan amal soleh, maka kata Allah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya, kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Bahkan menurut sebagian penjelasan para ulama, pahala yang hilang akan dikembalikan lagi dalam bentuk yang lebih baik kalau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita jaga yang pertama akidah kita, iman kita, tauhid kita, jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya. Kemudian yang kedua yang mesti kita murnikan adalah niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Di antaranya Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Nah, jadi kita tata niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Bahwa sebagian kita banyak mungkin dan pastinya banyak ya orang yang berbuat semua karena Allah, tapi terkadang masih ada harapan-harapan terkait dengan rizki misalnya. Kalau tanya ibu-ibu kenapa rajin sholat duha, ya Pak Ustadz biar rezeki suami lancar, ya, biar rezeki lancar. Oh ibu-ibu kenapa kok perbanyak istighfar, ya Ustadz biar ada jalan keluar atas masalah yang sedang kami hadapi misalnya gitu. Boleh nggak begitu-begitu itu? Maka jawabannya, selama plusnya itu ada dalam targhib wa tarhib, ada dalam ranah hal yang dimotivasikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak ada masalah. Karena plusnya itu masih berharap kepada Allah, dan itu harapan yang dibenarkan oleh Allah, tidak ada masalah. Atau ada juga sebagian kita yang plusnya itu, dan insya Allah juga banyak, yaitu mulai berbasis ukhrawi, di mana kita lebih kepada berharap masuk surga, takut masuk neraka. Boleh nggak itu? Boleh banget, tidak ada masalah. Dan itu masih dalam kategori ikhlas. Karena targhib wa tarhib, rangsangan berkaitan dengan agar kita tertarik untuk masuk surga, dan tarhib berkaitan dengan ancaman agar kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, itu dalam Al-Quran banyak sekali, dalam hadis juga banyak sekali. Maka orang yang beribadah karena Allah plus berharap masuk surga dan berharap bebas dari api neraka, itu perkara yang dibenarkan dalam Islam dan tidak menodai keikhlasan. Karena masih dalam ranah targhib wa tarhib yang dibenarkan dalam syariat, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau plusnya itu adalah plus yang syariat melarang gitu loh. Bahkan bisa merusak keikhlasan. Contoh, saya nyumbang ini karena Allah plus biar terkenal sebagai orang yang dermawan. Ini karena Allahnya bener, cuman plus supaya dikenal sebagai orang dermawan ini yang kemudian menjadi sum'ah atau riya,
dalam hal ini. Ini yang bermasalah. Ini yang merusak keikhlasan yang seperti ini. Di samping namanya juga syirik khafi, syirik halus itu, syirik yang sangat samar. Yang Nabi sangat khawatir umatnya mengalami hal itu. Nah, sehingga karenanya kemudian plusnya ini harus hati-hati. Kalau plusnya selama dalam ranah tarhib buat tarhib yang ada dalam syariat, silakan, tidak ada masalah. Walaupun mudah-mudahan kita ini sampai kepada apa yang Allah ajarkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita beribadah betul-betul semata-mata hanya karena Allah, karena ridho Allah, cinta Allah, ingin dekat dengan Allah dan seterusnya. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allah. Karena memang interaksi kita dengan Allah itu faktanya memang bertingkat. Gak bisa dipungkiri itu berdasarkan ilmu, iman, ya pengalaman batin dan macam-macam, sehingga interaksi seorang hamba dengan Tuhannya, interaksi kita dengan Allah itu bertingkat. Kalau bahasanya para ulama itu ada istilah dzikrul asma was sifat, tapi ada juga dzikrud dzat. Sambil contoh misalnya kalau dzikrul asma was sifat, misalnya gini ya. Ketika kita mengatakan ya Allah, lisan kita ngucap ya Allah, maksudnya ya Razzaq. Oh, dia nggak punya duit, lagi butuh duit. Dia sapa Allah, maksudnya ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rizki. Ada juga orang mengucap ya Allah, rupanya maksudnya ya Syafi, wahai Allah yang maha menyembuhkan. Oh, dia sakit rupanya, dia pengen sembuh, maka disebut adalah ya Syafi. Dia sebut nama Allah, tapi yang dimaksud adalah nama Allah yang Asy-Syafi misalnya. Ada orang bilang ya Allah, tapi yang dimaksud adalah, yang diharapkan adalah rahmat Allah. Boleh, tidak ada masalah. Allah senang kok, nggak ada masalah. Kita sebut namanya dan kita berharap rahmatnya. Maka kita diperintah oleh Allah agar menjadikan al-asmaul husna itu sebagai sarana kita untuk merayu Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka sapalah Allah. Ud'u itu sapalah Allah itu dengan menggunakan al-asmaul husna. Malah kalau ada orang berdoa langsung pada pokok permintaannya di Riyadhus Shalihin itu, Nabi bersabda, "Okamakal, anak muda ini buru-buru. Bahwa ya Allah itu dipuji-puji dulu, bersalawat dulu kepadaku, dipuji dengan menggunakan al-asmaul husna, bahwa ya bersalawat dulu padaku baru minta." Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali, boleh, tidak ada masalah, silakan aja. Kita sebut nama Allah, tapi kita juga sambil bawa proposal. Ya, ini memang kerjaan kita, itu tidak ada masalah. Dan Allah senang karena kita berharap hanya kepadanya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ada orang yang memang dengan izin Allah mencapai tingkatan dzikrud dzat, di mana ketika dia sebut Allah, dia sapa Allah, betul-betul Allah yang dia harapkan. Jadi betul-betul Allah yang dia maksud, cinta Allah, ridho Allah, kebersamaan dengan Allah. Saya sering membuat analogi untuk lebih memudahkan dalam memahami ini, maksud saya ya. Dan tentu Allah maha tahu tentang siapa yang dituju oleh hambanya, dan tak pasti beda apa yang didapat oleh hamba itu, mengingat tingkatannya juga berbeda. Sambil contoh gini misalnya, ibu-ibu di minimarket pernah nggak ketika sampai selesai belanja, sampai di depan kasir bersama dengan suami, ini ceritanya belanjanya bareng sama suami, sampai di depan kasir ibu teriak ke suami, "Mas." Begitu ibu teriak ke suami, "Mas," kata suami, "Oh iya mah, ya mah." Suami itu ngeluarin dompet, padahal yang disapa itu Mas, tapi yang keluar dompetnya. Kenapa, Pak? Karena suami tahu yang disapa bukan dia, tapi dompetnya kan. Nah, paham maksudnya ya? Ya suami seneng aja. Wong istrinya minta sama dia, yang repot kan kalau minta ke suami tetangga, itu yang repot. Nah, itu satu. Tapi di jam 00
di malam hari atau di dini hari. Tidak ada siapa-siapa kecuali Anda berdua. Tentu Allah selalu mengawasi ya. Nah, terus kemudian Anda ngomong ke suami, "Mas," gitu. Maka suami datang, opo mah. Nah, itu kira-kira paham nggak suami? Iya. Bapak yang pertama tadi walaupun panggilnya Mas, yang datang dompetnya. Karena suami tahu ini lagi nyapa dompet saya ini. Yang malam-malam itu suami tahu yang disapa adalah dirinya, maka yang datang adalah dirinya. Maka sapaan kita kepada Allah itu Allah tentu Maha tahu. Tapi tidak apa-apa. Kita main di level kita aja dulu. Di mana memang kita sering bawa proposal, nggak apa-apa, sampaikan aja. Allah seneng kok. Allah seneng kalau hambanya itu bermohon hanya kepadanya. Bahwa nanti tingkatan permohonan kita sampai kepada di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hadiah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu seperti itu. Kalau mengenai yang enggak ditimbang tadi itu ada di surah Al-Kahfi juga ayat 105-nya. Saya lupa tadi menyampaikan. Yaitu tentang orang-orang yang kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau yang syirik kan di Al-An'am ya. Ini yang tentang kufur akan ayat-ayat Allah itu di Al-Kahfi juga ayat 105 itu. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya dari akil balik sampai dia kufur akan ayat-ayat Allah itu. Kalau enggak tobat loh ya, meninggal, maka dia akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan karenanya tidak Allah timbang amalnya. Itu kalau kita masuk pada surah Al-Kahfi ayat 105. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini menjaga keikhlasan niat ya, untuk semata-mata hanya karena Allah. Nah, terus kemudian yang ketiga, memurnikan amal. Itu memurnikan apa? Amal. Memberikan amal ini dalam pengertian pada ketentuan yang tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Itu seperti itu. Dan pada ketentuan yang memang syariat mengatakan silahkan ditambah dan dikurangi, silahkan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan, tidak ada masalah. Contoh misalnya, jangan mentang-mentang semangat beribadah kepada Allah, semangat berpuasa, 1 Syawal masih puasa. Nah, jangan mentang-mentang semangat puasa terus 1 Syawal masih puasa. Tidak boleh, haram nih. Nah, termasuk yang diharamkan adalah puasa pada hari Id. Itu seperti itu. Sehingga karenanya kemudian jangan hanya karena semangat beribadah terus kemudian nerjang apa yang dilarang gitu. Jangan mentang-mentang terlalu semangat berpuasa misalnya. Bahwa tanggal 2-nya silakan saum Syawal itu memang dianjurkan, akan tetapi 1 Syawalnya jangan gitu. Problemnya gini kadang di masyarakat itu. Kita masih meyakini Ramadan ini Ustaz, tapi tetangga sebelah itu sudah lebaran duluan itu misalnya. Misalnya ini antara hisab dan ru'yah, antara ormas tertentu dengan pemerintah misalnya berbeda misalnya. Ini gimana ini? Kan beberapa agak nakalan itu, buka hari itu, idnya besok itu ada yang begitu. Jadi berbuka hari itu, idnya kapan? Besok itu ada yang begitu. Maka yang betul adalah kalau Anda meyakini, ini terlepas dari masalah khilafiyah, kalau mau debat nanti sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Tapi saya mau bicara soal ini dulu, bahwa ketika kita bicara masalah ini, kita kembalikan pada kaidah itu aja. Ada kaidah fikih yang mengatakan sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Maka kalau Anda masih meyakini bahwa itu masih saum, masih puasa, masih Ramadan, maka Anda berarti masih wajib saum. Karena kan faman syahida minkum syahra fal yasum. Itu perintahnya itu. Jadi kalau jenengan masih meyakini itu masih Ramadan, maka jenengan masih wajib puasa itu, walaupun non sewu tetangga jenengan sudah Id misalnya. Kenapa? Karena dalam dzan Anda, dalam dzan kita itu masih Id, masih Ramadan. Sementara kalau kita masih punya persangkaan kuat itu Ramadan, maka masih berlaku ketentuan faman syahida minkum syahra fal yasum. Berarti masih harus puasa jenengan. Karena masih meyakini itu Ramadan. Bagi yang jenengan meyakini dengan dan hujahnya masing-masing bahwa enggak ini sudah enggak Id, monggo kalau mau dibatalkan dengan segala konsekuensinya, karena masing-masing
nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walaupun dalam ranah ijtihad, kalau dilakukan oleh seorang yang mengerti hukum betul, dijamin oleh Nabi dalam Sahih Bukhari, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Jadi apabila seorang hakim ahli hukum itu berijtihad, benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Nah, kita awam ijtihadnya yang mempelajari hujah masing-masing orang yang ngerti hukum itu. Tapi tidak usah berantem gara-gara ini ya. Cuma saya cerita aja. Secara ilmu itu yang saya pahami itu gitu. Jadi kalau Anda masih meyakini itu masih Ramadan, maka Anda masih wajib puasa, masih meyakini Ramadan. Di samping ada satu asar sahabat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, ketika ada sahabat Nabi namanya Quraib radhiyallahu an datang ke Madinah. Saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu masih puasa. Kata sahabat Quraib, "Loh, di pusat pemerintah sudah Id, jenengan kok belum Id?" Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Saya belum melihat hilal di sini." Dan wa hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Bilal, kata sahabat Ibnu Abbas begitu. Sehingga karenanya kemudian perbedaan itu di mana kita punya dzan dengan ilmu kita, ya kita mesti mengamalkan apa yang kita ada dzan di situ. Itu namanya sihatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah kaidahnya beda lagi. Sihatul muamalati bima fi nafsil amr. Kalau sahnya satu muamalah, hubungan sosial, transaksi jual beli, sewa menyewa, itu dikembalikan kepada pokok persoalannya, asli persoalannya. Jadi kalau persoalannya ternyata batil, ya batal berarti. Walaupun secara persangkaan benar. Contoh. Ada kawan saya seorang ustadz di daerah Pulau Gebang saat itu. Ada seorang anak SMP nenteng ayam sore-sore. Sama kawan saya ditanya, "Mau dibawa kemana, Tong?" "Mau dijual Pak Ustadz," katanya. Sini saya beli." "Berapa?" "Sekian." Dibeli ayam jago itu oleh ustadz itu yang dibawa oleh anak SMP tadi itu. Begitu selesai dibeli, ditaruh di rumahnya kan, dikandangin gitu. Selang berapa waktu ada bapak-bapak, tengok sini nyari. Kata ustadz itu, "Nyari apa, Pak?" "Ayam jago saya belum pulang-pulang, Ustadz." "Ayam jago saya belum pulang-pulang." Dicari sana sini. Akhirnya, "Loh, tadi ada anak SMP jual ayam jago. Ini, Pak." "Loh, ini ayam saya, Pak Ustadz," katanya. Terbukti bahwa nyolong kan, itu ayam colongan. Maka dikembalikan, walaupun tadi persangkaan sang ustadz itu anak itu memang ayamnya dan dibeli, itu persangkaannya, itu dzannya, tapi nafsul amrnya, pokok persoalannya itu adalah bukan milik anak itu, dan itu terbukti. Karena terbukti, maka kalau dalam kaidah usul fikihnya itu la ibrata fil bayini khata'uhu. Jadi tidak dianggap sah sesuatu yang jelas salahnya. Di mana letak salahnya? Rukun jual beli nggak terpenuhi. Di mana di antara rukun jual beli adalah itu harus milik si penjual. Dan itu terbukti bukan milik si penjual, tapi hasil nopo colongan. Sehingga berlaku kaidah al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batil tidak punya implikasi hukum. Berarti akad jual belinya batal. Nah, itu namanya sihhatul muamalati bima fi nafsil amr, itu namanya. Beda sama ibadah. Kalau ibadah sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Itu seperti itu. Ya kayak kita salat aja. Kalau kita jauh dari Ka'bah kan enggak harus presisi ke arah Ka'bah. Yang penting fawalli wajhaka syatrah. Kita penting menghadap ke arahnya. Jadi andaikan masjid ini dikeker pakai satelit misalnya gitu ya, ternyata melenceng beberapa derajat, tidak ada masalah selama kita masih mengarah ke arah Ka'bah. Tidak mesti dibongkar ini terus ditarik miring gitu, nggak harus. Sehingga beberapa pengimaman posisi imamnya nggak lagi di tengah tapi di pinggir. Nggak harus sebenarnya. Kenapa? Karena Al-Qur'annya dan fikihnya itu tidak memerintahkan persis kalau kita jauh dari Ka'bah. Yang penting mengarahnya. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan, ada saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, antara timur dan barat itu kiblat, kata beliau. Kenapa Nabi kok mengatakan timur dan barat? Karena Nabi di Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Salatnya menghadap ke arah selatan. Berarti antara timur dan barat itu
kiblat. Nah, kalau kita berarti antara utara dan selatan itu apa? Kiblat. Itu seperti itu. Ya walaupun kalau mau diverifikasi nggih monggo, tapi kalau andaikan tidak pun tidak ada masalah. Karena Nabi memberikan kelonggaran, syariat berikan kelonggaran dalam hal ini. Kenapa? Karena itu cukup dengan dzan, persangkaan. Kecuali dzannya nyata-nyata salah. Kecuali dzannya nyata-nyata salah. Jadi dengan berkeyakinan sana kiblat misalnya, sholat gini, tiba-tiba ada orang setempat lewat, Pak, kiblatnya salah Pak. Akhirnya baru boleh muter sih kalau belum batal sholatnya boleh muter. Tapi kalau terlanjur selesai sholat, terbukti ada yang mengatakan itu salah kiblatnya dan itu sudah keluar masih di dalam waktu sholat itu, maka dia wajib i'adah, wajib mengulang. Itu kalau dalam fikih madzhab Syafi'i wajib mengulang. Kecuali udah kelewat waktu, ulama berbeda pendapat kalau yang itu. Tapi kalau masih di dalam waktunya itu wajib i'adah. Kenapa? Karena terbukti salah arah kiblatnya. Berarti apa? Syarat sahnya sholatnya tidak terpenuhi, yaitu menghadap ke arah kiblat. Kalau terbukti salah loh ya. Jadi contohnya menghadap ke sana. Tapi kalau masih menghadap ke sana dikit itu masih sah. Kenapa? Karena antara selatan dan utara itu masih kiblat. Ini maksud saya kalau betul-betul membelakangi, maksudnya kalau betul-betul membelakangi. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, itu sedikit tentang masalah amal tadi ya. Pada ketentuan yang tidak boleh tambah jangan ditambah. Pada ketentuan yang nggak boleh dikurangi jangan dikurangi. Saya pernah kedatangan tamu di rumah itu. Ada kedatangan tamu di rumah, dia nanya gini, Ustadz, ini zakatul fitri saya Ustadz. Ini mereka nyebutin zakat fitrah ya. Ini zakat fitrah, walaupun yang betul adalah zakatul fitri. Ini zakat fitrah saya Ustadz. Ini zakat fitrah istri saya Ustadz. Nah ini Ustadz, anak saya itu umur 1,5 tahun Ustadz. Boleh nggak zakat fitrahnya itu 1,5 kilo aja Ustadz? Ini pertanyaan yang real ini. Wong iki opo karepe wong iki? Saya jawab, Pak, mau umur 1,5 tahun, mau seabad setengah Pak. Namanya zakat itu ya 1 sa', zakatul fitri itu ya, 1 sa'. Itu ada yang mengatakan 2 kilo 4 ons, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo 7 ons. Kalau saya lebih suka saya bulatkan Pak, karena zakat itu lebih boleh kurang jangan. Zakat itu pas wajib, itu zakat. Itu zakatul fitri. Kalau liter 3,5 liter, dibulatkan tentu lebih baik 4 liter gitu. Nah, itu lebih baik. Kenapa? Karena zakat itu pasnya wajib, kurang tidak boleh, lebih silahkan. Karena lebih namanya sedekah namanya. Nah, itu ketentuan dalam syariat itu begitu. Pada ketentuan yang boleh dilebihkan, lebihkan tidak ada masalah, silahkan. Pada ketentuan yang syariat boleh melebihkan. Pada ketentuan yang nggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Nah, selama diizinkan silahkan ditambah maupun dikurangi. Ada orang, karena saya juga ngajar di tempat-tempat yang orang masih bekerja, kadang orang nanya, Ustaz, kadang pulang kerja itu capek Ustaz. Malam itu saya nggak terawih, boleh nggak Ustaz? Witir tok nggak terawih, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, nggak wajib. Cuman sayang aja. Wajib secara hukum tidak berdosa, silakan nggak terawih, karena nggak mau kehilangan sholat malam dia witir saja, nggak apa-apa. Cuman sayang aja saya bilang. Kenapa? Karena ada keutamaan terawih itu yang itu tidak Nabi sebutkan di sholat malam yang lain, yaitu man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan, maka dengan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu darinya itu. Nah, sayang aja, tapi tidak apa-apa, secara hukum tidak berdosa. Itu seperti itu. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini yang pertama, yaitu ikhlas. Kemudian yang kedua, harus benar, kata Ibnu Abbas. Kalau ingin amal kita berkualitas, yang kedua harus benar. Untuk benar ini, kata kuncinya 2. Yang pertama harus dengan ilmu, yang kedua harus dengan ittiba'. Yang pertama dengan ilmu, harus dengan ilmu. Kenapa kok harus dengan ilmu? Ya, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Sederhananya bagaimana?
Orang kalau beramal tanpa ilmu itu semangat beribadah tapi ngawur gitu loh. Jadi orang itu kalau beribadah tanpa ilmu itu semangat saja beribadahnya tapi ngawur gitu. Contoh berkaitan dengan Ramadan. Mungkin saya pernah cerita atau belum di sini ya. Tahun 2004, saat itu saya pas di Pasuruan, saya dapat laporan di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Saya nggak tahu ada orang Malang apa enggak ini. Tahun 2004 Pak, Pujon, Malang, Jawa Timur itu ada sekelompok orang. Pas puasa Ramadan itu gurunya ngomong gini, orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Coba, tahun 2004 itu. Saya betul ini nyata ini. Jadi tahun 2004. Tapi saya di Pasuruan, ada laporan begitu. Lah itu kan kalau muridnya berilmu pasti nanya ke gurunya itu, mohon maaf Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Pak Guru, hadis tentang lontong itu di mana ya? Karena lontongnya kan bukan tradisi Arab, lontongnya tradisi Melayu kan. Allahu Akbar. Nah, Nun Sewu itu kejadian itu. Udah saya jauh-jauh lah, tahun 2006. Saat itu saya lagi ngisi kajian di daerah Margahayu saat itu. Tahun 2006, saya dapat laporan dari sebagian jamaah masjid ngomong, Ustadz di Duren Jaya di daerah Kampung Cerewet tahu apa jenenge, nggak paham. Nah itu tahun 2006 tapi laporannya itu. Ada sekelompok orang itu Ustadz buka puasanya jam 5 sore. Buka puasanya jam 5 sore. Ditegur oleh orang-orang masjid, kok buka puasanya jam 5 sore kamu? Kenapa kok nggak buka puasanya maghrib? Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5. Coba. Ada yang begitu itu. Maghrib waktunya apa? Sholat. Buka itu jam 5. Ini nyata ini. Bukan katanya ada orang yang lapor ke saya. Dan ada tetangga pas saya nanya ke jamaah yang orang situ juga, ya betul memang ada Ustaz katanya. Tapi benar-benar kan udah nggak ada mudah-mudahan. Itu tahun 2006 itu. Jadi kan gara-gara nggak ada ilmu kan. Karena kalau kita tahu ilmunya kan puasa itu definisinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Untuk puasa Ramadan niatnya untuk puasa wajib tidak hanya Ramadan tapi puasa nadar termasuk puasa kafarat itu mesti ditekadkan sebelum subuh. Karena barang siapa yang tidak membermalamkan niatnya fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu rawan kena talbis iblis nanti. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu itu rawan kena talbis iblis. Di antara bentuk talbis iblis untuk orang yang tidak berilmu apa coba? Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, sibuk dengan yang utama secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Sibuk dengan yang utama dia tinggalkan yang lebih utama. Kalau bahasa Jawanya nguber uceng kelangan delek gitu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Allahu Akbar. Ya, kalau contoh yang paling sederhana aja misalnya, saya tidak melarang acara buka puasa bersama ya. Saya termasuk yang tidak melarang acara buka puasa bersama. Monggo tidak apa-apa karena ada hadis sahih Abu Ya'la hadisnya. Ahabbu ta'ami ilallahi kathratul aid. Jadi makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya dimakan bareng-bareng. Buka puasa bersama kan, buka puasa bersama itu masuk dalam bab walimah. Walimah itu undangan makan-makan. Itu termasuk kebiasaan Nabi dan para sahabat gitu. Cuman jangan sampai mentang-mentang sibuk dengan bukber, iftar jama'i, terus lali sholat maghrib ya. Oh pada hari ini lali sholat, lupa sama sholat maghribnya, atau lupa jamaah sholat maghribnya. Ya memang buka puasa bersama, buka berpuasa itu bagus dan itu utama. Tapi sholat maghrib itu bukan cuma jauh lebih utama. Nah, termasuk kemudian berjamaah terutama bagi laki-lakinya itu jauh lebih utama. Nah ini namanya jangan sampai nguber uceng kelangan delek. Ngejar ikan kecil jangan kehilangan, tapi kehilangan ikan besar. Saya ulang, saya termasuk yang tidak ada masalah terkait dengan buka puasa bersama.
Karena saya berpegang kepada syariat tentang walimah, undangan makan-makan itu. Terus kemudian yang kedua saya berpegang pada hadis sahih riwayat Abu Ya'la itu. Ahabbut ta'ami ilallahi kasratul aid. Jadi makanan yang paling Allah cinta itu kalau kita makannya bareng-bareng. Di samping memang makan bersama itu mengundang keberkahan. Karena ada seorang sahabat mengatakan, saya sudah makan banyak ya Rasulullah tapi tidak kunjung kenyang juga. Kamu makan sendiri ya kata Nabi. Iya, makan bareng kata Nabi. Suruh makan bareng. Itu barokah ya. Itu namanya walimah, makan bersama-sama. Tapi tadi jangan sampai melupakan yang lebih utama. Nah, itu diantara biasanya talbis iblis itu begitu. Jadi orang dibuat sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Di bulan Ramadan ini banyak orang yang berbagi biasanya. Bagi sana, bagi sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Bagus, teruskan. Tapi ingat, jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Jangan sampai itu. Bantu sana, bantu sini itu utama. Nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Ustadz, kenapa pakai mertua segala? Saya pernah tanya oleh jamaah itu. Kalau kepada orang tua saya tahu dalilnya Ustadz. Kalau ke mertua mana dalilnya katanya. Ngomong gitu dia. Saya jawab gini, sederhananya gini saya jawab. Sampean sama anaknya mau, sama orang tuanya nggak mau, saya bilang gitu. Kalau bahasa Jawanya agak kasar. Yang anak gelem, yang orang tuanya ke Arab kamu itu. Jadi sama anaknya mau, sama orang tuanya nggak mau, maksudnya itu ya gitulah. Akhirnya saya katakan ada dasarnya. Dasarnya adalah ijma' ulama. Ini ijma' ulama. Kita tahu kalau kita bicara dalil al-adillah asy-syar'iyyah, dalil syar'i atau masadirul ahkam itu secara umum dibagi dua ya. Ada nakli, ada akli. Kalau nakli itu basisnya wahyu, Quran, Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua akli itu ijtihad. Yang disepakati ada ijma' di situ, ada qiyas. Kalau yang enggak disepakati banyak nanti ada maslahah mursalah, ada saddud dari'ah, ada syar'u man qablana, ada macam-macam. Nah, ada macam-macam. Jadi intinya itu ini masuk dalam ijma'. Nah, ijma' ulama mengatakan al-aba salasah. Yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Yang kedua alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya. Yang menikahkan kamu dengan putrinya. Nah, yaitu mertua berarti. Maka kepada orang tua, kepada mertua kita wajib berbakti. Termasuk juga yang ketiga alladzi yu'allim, yang mengajari kamu, guru-guru kita. Dan cara termudah untuk berbakti pada mertua adalah izinkan, bahkan suruh pasangan kita untuk berbakti pada orang tuanya. Jadi cara termudah untuk berbakti pada mertua adalah dorong pasangan kita untuk berbakti pada orang tuanya. Itu cara termudah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi penghalang berbaktinya anak pasangan kita kepada orang tuanya. Satu saat saya ngisi kajian di Arnot itu, terus habis kuliah zuhur itu ada jamaah mendatangi saya. Ustadz, saya itu kalau mau transfer uang ke ibu saya, itu saya sembunyi dari istri saya, Ustadz. Loh, emang kenapa? Saya tanya. Kalau ketahuan Ustadz bisa perang, Ustadz. Bisa perang Brontoyudo kalau istilah Jawanya itu. Saya bilang sama beliau, wah kasihan istri bapak itu. Saya, loh kok kasihan Ustadz? Kok bisa kasihan Ustadz? Saya jawab, iya, karena istri bapak tidak paham. Kalau bapak berbakti pada ibu bapak, itu keran-keran keberkahan dalam rumah tangga akan terbuka menganga, insya Allah. Ya nggak paham itu Pak. Nah, jadi kalau kita mendorong pasangan itu berbakti pada orang tuanya, itu bagian cara termudah untuk kita berbakti pada kedua orang tua kita. Pada mertua kita, maksud saya begitu. Nah, termasuk kita para suami, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat seorang istri atau istri kita itu putus silaturahimnya dengan orang tuanya. Saya pas ngisi kajian di Pondok Kopi, ada yang nanya, Ustadz, ada seorang istri yang suaminya itu, yang istrinya itu tinggal ibunya, orang tuanya tinggal ibunya. Kalau istrinya mau main ke rumah orang tuanya, apa kata suaminya? Mah, ngapain sih mah kamu main ke rumah orang tua kamu? Baktimu kepadaku itu mah lebih
besar pahalanya daripada baktimu kepada orang tuamu. Aku ini suamimu, Ma. Aku ini nerakamu, aku ini surgamu, aku ini nerakamu. Akhirnya Ustadz, si istri ini seperti terputus silaturahimnya dengan orang tuanya. Maka saya jawab, suaminya itu benar tapi salah, saya bilang gitu. Benernya gimana? Loh, itu sabda Nabi semua itu. Itu kaidah dalam Islam bahwa berbaktinya seorang istri pada suami itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan baktinya kepada orang tuanya. Itu betul, tidak salah itu. Suamimu adalah surgamu, suamimu adalah nerakamu, itu kalimat Nabi kepada seorang sahabiah. Artinya pintu terdekat seorang istri untuk masuk surga ya suaminya, pintu terdekat untuk masuk neraka juga siapa? Suaminya. Tapi dia salah. Di mana salahnya Ustadz? Memutus silaturahim antara anak dengan ibunya. Karena di dalam Sahih Bukhari diancam itu. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Nah, seorang suami yang membuat kebijakan memutus silaturahim antara anak dengan ibunya atau dengan orang tuanya, itu memutus rahim itu. Dan itu bahaya itu. Bisa ancamannya untuk suami itu berat juga itu. Tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Maka hati-hati kita para suami, jangan sampai membuat kebijakan yang memutus rahim antara anak kita dengan orang tuanya. Sambungkan, karena itu adalah bagian cara termudah kita untuk berbakti kepada mertua itu. Nah, ini diantara hal-hal yang patut kita perhatikan berkaitan dengan ilmu, supaya kita tidak sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama dalam hal ini. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dan yang terakhir adalah harus ittiba'. Ittiba' dari kata ittaba'a yattabi'u ittiba'an, artinya ngikut. Ngikut siapa? Ngikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang disyariatkan oleh Nabi adalah apa? Mensegerakan berbuka, mengakhirkan apa? Sahur misalnya. Di antara kesunahan dari Nabi adalah qiyam Ramadan misalnya. Di antara kebiasaan Nabi di bulan Ramadan adalah tadarus. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadarus dengan malaikat Jibril. Di antara kebiasaan Nabi di bulan Ramadan adalah kebiasaan yang patut kita contoh sebagai sunnah beliau adalah misalnya beriktikaf. Kalau kita mampu 1 kali 24 jam kali 10, alhamdulillah kuat. Gak kuat pakai kaidah itu aja, mala yutraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau enggak sanggup keseluruhannya, paling enggak jangan tinggalkan semuanya. Ya paling enggak malamnya lah. Nah, kalau setiap malam juga enggak bisa, paling enggak pas malam-malam kan ganjil. Alhamdulillah ganjilnya jelas kalau sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan ganjilnya ada 2. Yang satu ganjil versi hisab, yang 2 ganjil versi ruya. Akhirnya pas itikaf rame terus karena semuanya ganjil. Terlepas dari itu, saya mau sampaikan saja bahwa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW tentu akan membuat amalan kita ini menjadi berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita enggak bawa Rasulullah Muhammad SAW enggak diterima oleh Allah. Kalau kita tidak mengikuti caranya Rasulullah Muhammad SAW, itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian kita harus berusaha untuk punya semangat mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu sunnah qauliyah, sunnah takririyah maupun sunnah fi'liyah. Karena sunnah itu tidak hanya yang Nabi buat, termasuk yang Nabi sabdakan atau yang Nabi diamkan, namanya sunnah takririyah dalam hal ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada kan? Ada, monggo kalau ada silakan. Kalau ada pertanyaan, tanya, protes, marah boleh kalau ke saya, monggo silakan. Asal jangan marah-marah. Karena Ramadan. Gak ada nggih, jelas semua nggih. Ya udah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita,
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.